berikan kami kemudahan hati Tuhan, untuk kami peka dengan suara Tuhan, untuk firman sore hari ini Tuhan, sehingga dalam setiap apapun yang kami dapatkan Tuhan, dalam firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menjamin hidup kami Tuhan, dan tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau sanggup melakukan segala perkara yang ajaib Tuhan. Di luar Tuhan kami tak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan sepanjang ibadah sore hari ini Tuhan, dari awal ke tengah hingga akhir Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah kami dan para malaikat surga berturut tempat ini Tuhan, bersama-sama memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berputus asa Tuhan kuatkan iman mereka, yang sedang mengalami beban berat Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Dan sedang mencari pekerjaan Tuhan, berikan pekerjaan. Dan sedang mencari pendamping hidup Tuhan, Kau berikan pendamping hidup Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bawa semua pergumulan kami semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan Kau yang selalu mempedulikan setiap tetesan air mata kami ya Tuhan, yang Kau tabung dalam kehidupan-Mu Tuhan, menjadi sukacita Tuhan dalam Kau ya Bapa. Dalam cara Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jadi umat yang
sungguh-sungguh mencari hatinya. Walaupun kita dalam keadaan lelah, tapi satu hal ketika kita beribadah, ketika kita bertemu Tuhan, roh kita inilah yang menyembah Tuhan. Amin. Mari kita buka di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 nanti sampai ayat yang ke 15. Pengkhotbah 3 ayat 1 nanti sampai ayat 15. Judul firman di sini adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Amin. Di dalam hidup kita itu ada waktu. Ada waktu yang Tuhan tentukan, ada waktu yang Tuhan atur, dan di mana kita sendiri tidak bisa mengusahakannya. Amin. Karena semuanya di dalam hidup kita ini ada dalam kendali dan pengaturan Tuhan. Apalagi kalau kita orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Baik ketika kita mengalami sakit, baik ketika kita mengalami hal yang baik, semuanya sudah ada di dalam pengaturan Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan ya. Ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada masanya dan ada waktunya. Ada waktu menuai, ada waktu menanam ya. Ada waktu panen mangga ya. Ada waktu panen jeruk. Ada waktu panen padi ya. Semuanya ada waktunya. Karena semua itu diatur oleh Tuhan. Dan saya percaya hidup kita itu semua diatur oleh Tuhan. Maka dalam segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Ada masanya kita mengalami hal-hal yang sulit, tapi ada juga kita mengalami masa hal-hal yang baik, yang penuh sukacita. Ada waktu pagi, ada waktu malam. Amin. Pagi atau siang diciptakan untuk kita melihat terang. Amin. Untuk kita melihat hal-hal yang ajaib, untuk kita bekerja, untuk kita melihat hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Tapi ada juga malam yang Tuhan ciptakan. Mungkin di saat malam itu kita hanya melihat kegelapan. Ada masanya kita tidak bisa melihat masa depan. Ada masanya kita tidak bisa mengerti akan hari esok. Tapi Tuhan ingin di masa-masa seperti itu adalah bagaimana kita tetap percaya dan kita tetap berdoa dan kita tetap mencari Tuhan. Amin. Ya. Karena semua itu sudah Tuhan tentukan. Kalau kita mengalami masa gelap, masa kesusahan, masa kesulitan, percaya ketika kita sungguh-sungguh kita berdoa, maka masa itu akan berlalu. Amin. Ya. Karena Tuhan itu sudah mengatur segala sesuatunya di dalam hidup kita. Ada masanya, ada waktunya. Terus ayat kedua, ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk lahir. Tapi ada waktu juga untuk meninggal. Dan ini tidak akan bisa dipisahkan dari manusia. Manusia yang namanya manusia pasti akan meninggal setelah mengalami kelahiran. Kalau kita ya seringnya manusia mempersiapkan apa? Mempersiapkan kelahiran. Begitu kelahiran ya kita persiapkan. Misalnya sudah mau 3 bulan sudah mempersiapkan beli popoknya, beli nanti namanya siapa, pakaiannya, beli semuanya. Kita sudah persiapkan. Tapi pernah nggak manusia kita mempersiapkan nanti kalau waktu meninggal? Dan kadang itulah manusia, kita melupakan hal yang paling penting adalah bagaimana kita nanti meninggal. Amin. Ketika kita meninggal, kita mati nanti, apakah kita tetap mempertahankan iman? Ya.
Kenapa manusia tidak mempersiapkan meninggal? Karena meninggal itu adalah hal yang paling dijauhi, yang tidak diinginkan oleh manusia. Kalau lahir ya, manusia bisa perancang. Oh, ini nanti namanya ini, nanti lahir laki-laki namanya misalnya siapa? Tarno ya. Kalau perempuan namanya siapa? Susi ya. Semuanya sudah dipersiapkan. Padahal di dalam hidup kita, ketika kita hidup kita ini sudah diatur oleh Tuhan. Hidup kita ini sudah dirancangkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak usah terlalu mempersiapkan hari akan depan. Amin. Hari depan kita nggak usah terlalu mempersiapkan. Karena Tuhan itu berkata bahwa kesusahan sehari cukup sehari. Karena hari esok juga akan ada kesusahan. Itu artinya manusia itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya kesulitan dan kesusahan. Tapi yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan selalu menyertai kita, menemani kita ya di dalam keadaan suka maupun duka. Nah, untuk waktu meninggal kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, kita tidak tahu kapan, tapi satu hal, kita harus mempersiapkan diri kita. Supaya nanti kalau Tuhan memanggil kita, kita benar-benar siap untuk menghadap Dia. Kita bisa mengenakan pakaian putih, ya. Kita menjaga hidup kita menjaga laku kita menjaga sikap kita, ya. Kita menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, ya. Ada waktu menanam, ada waktunya kita menanam, dan ketika waktunya menanam, Tuhan hanya ingin kita menanam. Ada saatnya kita ini manusia itu hanya disuruh menabur. Menuainya nanti ada waktunya untuk menuai. Amin. Pada saat Tuhan menginginkan kita untuk menabur. Pada saat Tuhan inginkan kita untuk menanam, kita menanam. Ya. Karena nanti masalah menuai itu nanti Tuhan yang akan mengatur semuanya. Ya. Ada saat waktu untuk mencabut yang ditanam. Kita sudah menanam, tapi kita harus mencabutnya. Kita harus memindahkannya. Karena semua udah dalam pengaturan Tuhan. Terus ayat 3. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk membunuh, tapi ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu kita harus mematikan apa yang ada di dalam hidup kita. Dan ada waktunya kita memulihkan hati kita. Amin. Ada waktunya, saat-saatnya kita berdiri ya, jauh dari keramaian, ya. Itu adalah saat-saat kita memulihkan diri, jauh dari orang lain, ya. Kita hanya mencari Tuhan, kita hanya berdoa, mencari wajahnya, kita berdoa dan berseru. Dan itu adalah waktu pemulihan hidup kita. Saat dalam kondisi kita ini sedang kacau balau dan kita seperti penuh dengan emosi, ya, jangan sekali-kali kalau saat hidup kita ini sedang dipenuhi dengan api yang menyala-nyala, ya, amarah sekalipun, ya, apapun, mendingan kita memisahkan diri dari banyak orang. Kalau enggak kita akan bisa membakar semua orang. Amin. Adalah makanya ada waktu saat kita menyembuhkan diri kita, yaitu dengan kita berdiam diri, mendengar puji-pujian, membaca firman, ya, merenungkan firman Tuhan. Kalau di Ungaran dekat Bukit Doa, ada saat waktu berdiam di Bukit Doa Getsemani, ya. Ada waktu saatnya kita hanya duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Tapi ada waktunya seperti Marta, kita melayani Tuhan. Karena semuanya sudah ada waktunya. Ada waktu untuk merombak. Jadi mungkin ada kelihatan tatanannya sudah bagus, ya, harus dirombak. Kadang ya ada orang aneh, ya, rumah sudah bagus-bagus,
tapi dirombak lagi. Ya. Memang ada waktunya untuk merombak. Karena manusia itu cenderung apa sih? Cepat bosan. Amin. Manusia itu cenderung cepat bosan. Jadi ada waktunya untuk merombak, ada waktunya kalau sudah merombak membangun kembali. Ada waktunya kita mengajar orang dengan perkataan firman yang keras, tapi ada juga saatnya membangun orang dengan kasih. Amin. Karena semua itu untuk membangun. Ya. Kemudian ayat 4. Ada waktu siang, ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Ya. Ketika kita saatnya menangis, ya kita menangis. Saatnya kita tertawa, ya tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ya. Terus ayat 5. Ada waktu membuang batu, ada waktu mengumpulkan batu. Ada saatnya di dalam hidup kita membuang apa yang ada di dalam hidup kita, membuang segala sesuatu. Tapi ada saatnya kita mengumpulkan, ya, mengumpulkan di dalam hidup kita ini, mengumpulkan. Ada waktu untuk memeluk saat kita berteman. Jangan kadang pelukan terus ya, deket terus. Nanti kalau begitu cekcok nggak bisa saling kenal. Kenapa? Karena kadang kalau terlalu akrab, bukannya tidak boleh terlalu akrab, tetapi kadang ada saatnya kita ada waktunya untuk memeluk, tapi ada waktunya untuk menahan dari memeluk. Kalau misalnya dua orang ya saling bertemu tiap hari, ya kalau nggak saling menjaga hati, akhirnya apa? Cekcok. Karena apa? Karena manusia itu cenderung berubah. Makanya ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ya, terus ayat 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ya. Ini kalau pedagang ya, ada saatnya itu kalau pedagang itu misalnya apa? Nyari untung, semuanya dihitung harus untung. Tapi ada saat juga istilah rugi nggak apa-apa lah. Yang penting jadi duit. Ya, kalau pedagang seperti itu ya. Ada waktunya kita ini harus hidup kita ini nggak apa-apa melepaskan pengampunan. Sepertinya kita rugi, tapi sebenarnya kita untung. Amin. Ada waktunya kita mencari, tapi ada waktunya kita membiarkan rugi hidup kita. Secara manusia kita rugi, tetapi secara Tuhan ya, secara kebenaran kita ini sebenarnya untung. Amin. Karena kalau kita mencari pembenaran diri kita sendiri, kita mencari keuntungan diri sendiri ya, kita tidak akan pernah mendapat. Tapi ada saatnya ketika kita membiarkan diri kita rugi, kita akan mendapat keuntungan. Amin. Ya, makanya ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk mencari, ada waktu membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada saatnya kita ini apa? Menyimpan, nabung. Tapi ada saatnya kita mengeluarkan. Ya. Ada waktunya kita ini menyimpan, tapi ada waktunya kita membuang, memberkati. Ada waktunya kita memberkati. Karena kalau kita menyimpan terus, ya, lama-lama itu gak jadi berkat bagi hidup kita. Tapi saat kita membuang, yang harusnya memang kita harus buang, dan kita tidak buang, itu tidak akan menjadi berkat bagi kita. Tetapi kalau yang harusnya kita buang dan kita buang, ya, itu akan menjadi berkat bagi kita. Ya. Terus ayat 7. Ada waktu untuk merobek. Ada saatnya
merobek, memutuskan. Ya. Ada waktu kita memisahkan diri. Ada waktunya kita ini harus memisahkan diri, ya, merobek. Tapi ada waktu untuk kita menjalin persahabatan kembali. Ada waktu kita menjahit lagi, ya. Ada waktu merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu kita memutuskan, tapi ada waktu untuk kita menyatukan. Ada waktu kita meninggalkan. Ada saatnya kita meninggalkan segala sesuatu, mungkin ke saat kita berteman atau apapun, ya, berhubungan dengan orang lain. Ada waktu kitanya ini memisahkan dulu bentar. Tapi ada waktunya untuk kembali bersama-sama. Amin. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Amin. Ya, ada saatnya kita ini berdiam diri, ada saatnya kita berbicara, ada waktu kita ini mendengar. Tapi ada waktunya kita ini menyampaikan apa yang di dalam hati kita. Bicara duduk saja. Terus ayat 8. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Di sini membenci bukan dendam, ya. Tidak. Kita membenci adalah membenci kelakuannya, bukan membenci orang. Amin. Tapi kita mengasihi. Ada waktu kita mengasihi, tapi ada waktu kita membenci. Bencilah kejahatannya. Amin. Jangan benci pribadinya atau orangnya. Ya. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Semua itu ada waktu. Kemudian ayat 9. Ya. Apakah apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ya, manusia ketika kita berjerih payah, ya, bersusah-susah, bekerja keras, apa untungnya, ya? Terus ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ya, kita bekerja semuanya lelah. Amin. Karena kita ini, kenapa kita lelah dalam bekerja? Karena ini adalah akibat dari dosa. Amin. Dan manusia bekerja lelah untuk berusaha mencukupi kebutuhannya. Ya. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Terus ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia akan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan itu akan membuat segala sesuatu di dalam hidup kita itu indah pada waktunya. Tetapi untuk bisa melihat segala sesuatu itu indah pada waktunya adalah dengan apa? Kita harus menyelami segala pekerjaan Tuhan yang dilakukan dalam hidup kita. Kita harus mengerti rancangan Tuhan, kita harus mengerti kehendak Tuhan, ya, yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengerti isi hati Tuhan, tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan buat itu indah. Kadang yang kita alami saat ini, ketika kita mengalami hal yang tidak baik, padahal itu adalah di kemudian hari Tuhan itu akan membuat yang kita alami hal yang buruk itu adalah menjadi hal yang sangat indah bagi kita. Amin. Contohnya adalah Yusuf. Ketika Yusuf bermimpi, ya,
bagaimana matahari, matahari, bulan dan bintang-bintang menyembah Dia, ya. Terus kemudian apa itu? Gandum, saudara-saudaranya dan ayahnya menyembah gandum yang dia punya, ya. Dia harus mengalami hal yang tidak baik. Dia harus dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia harus dilempar ke dalam sumur yang kering. Dia harus dijual menjadi budak. Dia harus mengalami difitnah oleh istri Potifar. Dia harus masuk penjara. Dan setelah masuk penjara dia dilupakan oleh apa itu? Juru roti dan juru minum, ya, yang menyajikan piala untuk Firaun. Dia harus terlupakan. Tetapi Tuhan membuat indah pada waktunya. Saat kita melihat bahwa segala sesuatu dalam hidup kita, penantian hidup kita itu, bahwa Tuhan itu sedang bekerja, percaya bahwa segala sesuatunya itu Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Amin. Saya percaya gereja ini nanti juga Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Bukan pada waktu kita, tapi pada waktu Tuhan. Dan saya percaya rancangannya, janjinya pasti digenapi. Untuk masalah rumah ibadah juga saya percaya bahwa Tuhan akan menggenapinya sesuai menurut kekayaan dan kemuliaannya, menurut rancangannya. Bagian kita adalah mengerjakan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tetapi selanjutnya adalah Tuhan yang mengerjakan. Karena Tuhan yang punya janji, maka Tuhan yang pasti akan menggenapi. Maka dari itu kita harus punya janji Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak punya janji Tuhan, maka hidup kita ini akan serampangan. Amin. Kejar janji Tuhan. Berbicara kepada Tuhan, berdoa. Kira-kira Tuhan mau menyatakan apa dalam hati kita. Karena kalau hidup kita tidak punya visi, ya, maka kita tidak akan punya arah tujuan. Tetapi kalau kita punya visi, punya tujuan, punya janji, maka kita akan berpegang pada janji itu. Sama kayak Abraham, ya. Ketika Tuhan memanggil Abraham, ya, Tuhan berkata, pergilah dari rumah bapamu, rumah saudaramu, ya, keluargamu, bangsa negerimu, dari bangsamu, ke negeri akan kujanjikan, kuberikan kepadamu. Aku akan memberkati engkau dan keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Itulah janji Tuhan kepada Abraham. Dan kemana-manapun dia pergi dengan janji Tuhan itu. Dan ketika dia pergi dengan janji Tuhan itu, dia pegang janji itu sampai janji itu digenapi. Walaupun dia hanya pada saat dia menempati tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan, ya, dia bukan memiliki seutuhnya. Dia menempati tempat yang bernama Sikem di Gua Mapela. Dia harus membeli. Tapi dia sudah mendapatkan janji itu. Dan akhirnya janji itu sampai kepada keturunannya. Dan juga sampai kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan. Ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ya. Manusia bekerja, terus akhirnya apa? Setelah bekerja, akhirnya ya senang-senang. Wah, senang mendapat gaji, senang mendapat berkat, makan minum, duduk-duduk bersama teman-teman, ya, membeli ini membeli itu, ya, menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ya, terus ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah.
Jadi segala sesuatu yang kita nikmati adalah pemberian Allah. Loh, bagaimana dengan orang lain yang tidak kenal Tuhan? Ya itu juga adalah pemberian Allah. Karena Tuhan itu juga yang menyediakan berkat bagi siapa saja. Hukum alam ini juga yang mengatur adalah Tuhan. Orang yang bekerja akan mendapatkan hasil. Petani adalah orang yang pertama menikmati hasilnya. Orang yang menanam pasti akan menuai. Dan itu adalah udah hukum dari Tuhan. Dan itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Amin. Ya, ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap. Ada waktu, ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita ini sudah ada takarannya. Sudah ada menjadi bagian-bagian kita. Dan itu tidak akan bisa ditambah atau dikurangi dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah menentukan. Tapi seberapa besar takarannya, kapasitasnya yang Tuhan berikan kepada kita, hanya Tuhan yang tahu. Amin. Dan bagian kita adalah mengerjakan. Kita percaya, kita mengerjakan, hidup dalam janji Tuhan, hidup dalam firman-Nya, ya. Hidup dalam kebenarannya. Dan nanti kita baru melihat, oh ini bagian saya segini. Walaupun kita mengusahakan sampai kerja lelah apapun, itu tidak akan bisa menambahkan. Karena sesungguhnya berkat Tuhan itulah yang menjadikan kita kaya. Berkat Tuhan itu ukurannya adalah ukuran Tuhan, bukan ukuran kita, bukan ukuran manusia. Jadi semua tujuannya adalah Tuhan ingin supaya kita takut akan Tuhan, manusia takut akan Tuhan. Kemudian yang terakhir ayat 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi segala yang ada di bumi ini, segala sesuatunya itu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Tuhan mencari iman di dalam hidup kita. Amin. Tuhan mencari iman kita. Apakah kita tetap berpegang pada Tuhan? Apakah kita tetap percaya kepadanya? Apakah kita tetap percaya dan terus berpegang pada firman Tuhan di dalam hidup kita apapun keadaannya? Saya percaya bahwa semua waktu itu ada di dalam hidup kita. Maka dari itu kerjakan. Ketika Tuhan suruh mengerjakan apapun, kerjakan. Karena itu adalah waktunya kita. Amin.